Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kemarin ya, yaitu mengenai proses manajemen pemasaran. Kemarin kita sudah bahas masalah proses manajemen pemasaran, mulai analisa peluang pasar, penelitian dan pemilihan pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merencanakan program pemasaran melalui bauran pemasaran, mengorganisir implementasi, evaluasi, dan pengawasan. Kita kemarin bahas yaitu pada analisa peluang pasar dengan penelitian analisa peluang pasar. Hari ini kita akan bahas penelitian dan pemilihan pasar sasaran. Oke, kemarin kita sudah bahas ya sekilas mengenai analisa peluang pasar ya ini. Kemarin kita uji coba ya, saya tugas itu membuat semacam ini ya. Oke, analisa lingkungan eksternal, analisa lingkungan internal, sehingga nanti Anda bisa membuat keputusan apakah bisnis itu memiliki peluang pasar atau tidak ya. Jika kemudian hasilnya tidak, banyak hambatan dan kelemahannya, maka pasar dianggap tidak memiliki peluang. Artinya bisnis Anda tidak layak untuk dilaksanakan. Tapi kalau kebalikannya banyak peluang dan kekuatan, maka bisnis Anda layak dilaksanakan. Nah, jika hasil keputusan analisa peluang pasar ini sudah dianggap layak, maka langkah selanjutnya yaitu yang kedua tadi, yaitu kita membuat sistem informasi pemasaran. Tentu sistem informasi pemasaran yang modern yaitu menggunakan sistem IT ya, sistem komputerisasi ya. Bisa menggunakan sistem komputerisasi. Bisa kita lihat ya di sini. Ya. Jadi dalam sistem informasi itu intinya, dalam sistem informasi pemasaran itu ada input ya, proses, output, keputusan manajemen pemasaran. Jadi manajemen pemasaran membutuhkan yang namanya keputusan ya. Apa saja sih keputusan manajemen pemasaran? Keputusan tentang harga ya, penetapan harga misalkan di sini ya, penetapan harga produk ya, bandrolnya berapa produk itu harganya. Nah, terus juga keputusan tentang desain produk, bagaimana desain produknya ya, bagaimana keputusan nanti akan bikin promosilnya, bagaimana modelnya, keputusan tentang saluran distribusinya bagaimana. Saluran distribusi itu yaitu supaya produk kita sampai ke konsumen. Nah, tentu di sini dalam kita membuat keputusan membutuhkan informasi. Informasinya apa saja? Yaitu informasi tentang laporan penjualan kalau perusahaan itu sudah berjalan ya. Tapi kalau belum berjalan memang tidak ada ya. Laporan persediaan kalau perusahaan itu perusahaan dagang. Kalau bukan perusahaan dagang, misalkan perusahaan jasa, itu tidak ada persediaan barang. Kemudian laporan informasi tentang apa? Tentang pesaing, berapa jumlah pesaing kita. Ya, peraturan pemerintah ya mengenai perizinan, izin produk BPOM misalkan ya, kalau produk-produk kita makanan atau obat ya. Nah, terus kemudian juga pemasok ya. Apakah kita jauh dari pemasok atau kita dekat dengan pemasok, karena ini juga akan mempengaruhi biaya ya. Terus kemudian laporan tentang riset ya. Kita lihat di sini. Ya. Laporan tentang riset selera konsumen. Ya. Nah, terus kemudian laporan riset tentang daya beli. Ini hasil survei yang dua ini. Nah, data-data ini, informasi ini tersimpan dalam database. Jadi kalau dalam IT itu kita punya database tentang laporan ini. Tentu bisa ada output ini karena ada input. Ya, inputnya apa? Data-data internal. Apa saja itu data-data internal? Data-data internal itu misalkan bisa data penjualan, ya nanti menghasilkan laporan penjualan kan. Terus kemudian data bahan baku yang dibutuhkan kalau perusahaan-perusahaan itu produksi ya. Nah, terus misalkan
juga tingkat persediaan dan sebagainya. Nah, ini adalah data-data internal masuk ke sini. Kemudian intelijen pemasaran. Nah, intelijen pemasaran itu menghasilkan ini nih. Ya, intelijen pemasaran menghasilkan ini, informasi tentang pesaing, peraturan pemerintah, pemasok dan sebagainya. Itu intelijen pemasaran. Dia memberikan data ke sini, diolah, kemudian menjadi informasi. Nah, selanjutnya juga hasil riset pemasaran. Hasil riset masukkan ke database. Hasil riset pemasarannya tentang laporan tentang riset, laporan riset tentang daya beli dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian saya ini di sistem informasi pemasaran. Jadi sistem informasi pemasaran itu inputnya data-data ini masuk database, diproses, output. Nah, mungkin kalau zaman sekarang sudah berbasis website kan. Jadi ketika si manajer pemasaran itu ada dimanapun, dia bisa pegang smartphone, dia pengen tahu informasi tentang misalkan berapa omset penjualannya, berapa persediaannya. Makanya di sini gambarnya database IT ya. Nah, berarti ini berbasis informasi. Ya. Jadi teknologi informasi itu untuk mempercepat memperoleh informasi. Untuk apa informasinya? Untuk mengambil keputusan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas yaitu bagaimana meneliti dan memilih pasar sasaran. Ya, jadi ini nanti kita membuat meramal secara ilmiah. Misal kita akan membuat sebuah bisnis di Indramayu. Nah, bisnis itu kira-kira kita berapakah mendapatkan omsetnya? Berapakah kita memperoleh permintaannya? Jadi kalau analisa peluang pasar mah belum sampai ke tahap permintaan, belum sampai kita meramal omset. Kalau peluang itu kalau analisa peluang yang kemarin itu kita hanya menilai apa layak atau tidak bisnis kita, ada pasarnya atau tidak. Nah, di sini dalam bab meneliti dan memilih pasar sasaran di modul juga ada babnya ya. Meneliti dan memilih pasar sasaran itu lebih ke lebih detail untuk mengetahui berapa sih perkiraan omset, bukan pasti ya kalau perkiraan omset yang akan perusahaan peroleh. Oke, kita coba saja yaitu dengan simulasi ya, dengan menggunakan sebuah contoh ya. Jadi untuk meramalkan potensi pasar dengan menggunakan formula NQ sama dengan N kali Q kali P. Q adalah potensi pasar, N adalah jumlah pembeli, Q quantity jumlah produk yang dibeli, dan P price harga produk secara rata-rata. Oke, kita akan membuat sebuah contoh ya. Sebuah perusahaan perdagangan sepeda ya ingin membuat toko sepeda di Indramayu. Ya, ini objeknya berarti perusahaan ini dengan dia dagang ya, perusahaannya toko sepeda di Indramayu. Perusahaan ini ingin menilai berapa besar potensi pasarnya, berapa besar permintaannya, berapa besar perkiraan omsetnya. Ini bukan pasti ya, ini perkiraan. Maka dia melakukan sebuah survei market. Nah, survei market dia memperoleh data sebagai berikut ya. Selama tahun 2020 dari survei di seluruh toko sepeda yang ada di Indramayu selama satu kurun 2020 ya, itu ada sekitar 2.500 pembeli. Caranya bagaimana ya survei? Kita datang ke toko-toko sepeda, kita tanya Pak, sebenarnya tidak harus pasti ya, yang penting rata-rata Pak kira-kira sehari bisa menjual berapa sepeda kan gitu kan. Pertanyaan pertama itu Pak, kira-kira berapa pembeli sepeda? Ini kita mengetahui berapa pembeli sepedanya. Nah, jadi orangnya yang beli ya, dari penduduk Indramayu yang 1.900.000 itu per tahun yang beli sepeda itu berapa. Jadi pembelinya ini itu. Nah, yang kedua, kita harus dapat data rata-rata pembeli yang beli sepeda tadi berapa. Taruhlah ini contoh, ini adalah 2 sepeda ya yang beli dalam tahun 2020. Harga rata-rata sepeda yang dibeli konsumen, rata-rata per sepeda, mungkin kalau sepeda itu ada yang 2 juta, mungkin ada 1.500.000, ada yang 5 juta, 7 juta. Tapi rata-ratanya, jadi kalau cari rata-rata itu dijumlahkan semua harga sepeda yang dibeli oleh konsumen dibagi dengan jumlah
sepedanya, ya, jumlah sepedanya. Nah, kan ada 2 juta, 3 juta, 4 juta, 1 juta, jumlahkan semua dibagi jumlah sepeda yang dibeli. Harga rata-rata sepeda yang dibeli misalkan adalah rata-rata harganya 3 juta. Nah, kita masukkan ya N ini. Nah, ini adalah pembeli, berarti N. Q adalah jumlah produk yang dibeli. P adalah harga. Mudah kan? Nah, jadi di sini baru kita bikin formulasi. Yang kalau ngitung ini matematik sederhana ya. Hanya perkalian saja, operasi perkalian saja. Tapi yang terpenting kita di sini analisanya. Oke. Dari data di atas diperoleh rumusan N 2500, Q 2, P 3 juta. Berapakah potensi pasarnya? Tinggal dikalikan saja. 2500 dikali 2 dikali 3 juta, maka diperoleh 15 miliar. Jadi potensi pasarnya Rp atau 15 miliar rupiah dalam bentuk uang. Nah, ini potensi pasar seluruh sepeda. Ya. Ini potensi permintaannya ada 15 miliar uang yang dibelanjakan oleh seluruh konsumen pembeli sepeda. Nah, sekarang kita dapat informasi tentang pesaing. Ya. Taruhlah di Indramayu, contoh ini ada 3 toko sepeda. Ini contoh saja, aslinya kan banyak ya. Toko sepeda A, ya, nama tokonya misalkan nama tokonya sepeda A, dapat 40%. Toko sepeda B dapat 15% dari total 15 miliar ini. Dari 15 miliar ini berebut ini ya. Toko sepeda A dapat 40%, toko sepeda B 15% dari 15 miliar, dan toko sepeda C 20. Nah, kita kebagian berapa kalau kita masuk pasar Indramayu tersebut? Nah, tinggal gampang. Ini 100% dikurangi 40%, 15%, 20%. Ini jatah kita 25% dikali 15 miliar. Jadi kemungkinannya kita dapat 3 miliar 750 juta. Ya, ini potensi pasar kita, target. Jadi perkiraan yang kita peroleh ini ya. Apabila bisa jadi kita nanti pelayanannya bagus, kualitasnya bagus, bisa jadi kita yang 40%. Nah, kalau yang ini mah yang sudah berjalan. Nah, berarti masih ada jatah 25%. Tapi kalau kitanya kalah saing, bisa jadi kita cuma 10%, cuma 5%. Nah, maka dari itu di sini ini tidak mutlak. Ini hanya perhitungan kasar saja. Maka perlu adanya variabel lain. Yaitu di sini adalah dengan cara mengestimasi permintaan yang akan datang. Banyak faktornya, bukan bukan faktor perhitungan itu tadi, tapi ada variabel lain. Yang pertama, keadaan makroekonomi di masa yang akan datang. Jadi kalau seandainya pandemi ini masih terus berlanjut, maka pendapatan orang akan terus menurun, maka pertumbuhan ekonomi menurun. Maka ketika pertumbuhan ekonomi, daya beli juga mempengaruhi, akan menurun, maka orang akan sedikit membeli sepeda tersebut. Seperti contoh kemarin juga waktu masa new normal pertama tadi ya, begitu pemerintah membuat new normal, banyak orang berbondong-bondong untuk beli sepeda. Nah, itu namanya survei minat beli ya, diadakan secara berkala. Waktu zaman new normal kemarin ya, orang banyak berbondong-bondong beli sepeda ya, bisa satu keluarga itu beli 2 sepeda ya. Tapi bisa jadi kalau lagi krisis lagi orangnya menurun lagi. Nah, itu juga mempengaruhi permintaan. Jadi perlu adanya survei minat beli ya. Nah, selanjutnya juga kita harus mendengar para pakar bidang ekonomi. Bagaimana nih pertumbuhan ekonomi setelah masa pandemi ini selesai, masa anak-anak sekolah mulai masuk lagi, apakah tumbuh dengan cepat atau tumbuh pelan-pelan. Boleh juga yaitu pengamat tren ya. Kita bisa melihat di sini adalah pengamat tren. Apa itu pengamat tren? Itu adalah
mereka yang mengetahui tren ke depan itu bagaimana. Bisa juga pakar marketing, ya, ahli-ahli marketing untuk mengetahui kondisi pasar yang akan datang. Boleh pengamat teknologi juga perlu. Pengamat teknologi itu adalah bagaimana keadaan teknologi ke depan, ya. Karena teknologi juga sangat mempengaruhi perilaku konsumen, seperti membeli dengan e-commerce, kemudian juga pengen pembelian praktis dan sebagainya. Nah, itu adalah pengamat teknologi, dan teknologi apa nanti yang akan muncul di era nanti. Bahkan bidang pakar bidang sosial untuk mempengaruhi perilaku konsumen, ya, untuk mengetahui perilaku konsumen. Ini bidang sosial. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki dana yang cukup besar untuk mengadakan survei, dia bisa mengadakan uji pasar namanya. Jadi uji pasar itu adalah bagaimana produk itu diluncurkan, ya, hanya contoh, kemudian ke konsumen, disebar ke konsumen. Nanti setelah konsumen menggunakan produk itu, kita akan menilai bagaimana persepsi konsumen tentang produk itu. Apakah negatif, apakah positif, apakah mau beli atau tidak, ya, atau suka atau tidak suka. Nah, itu adalah uji pasar. Nah, jadi persoalannya bukan persoalan menghitung matematis saja seperti tadi, tetapi juga ada variabel lain yang harus diperhatikan. Jadi di sini ada variabel lain yang harus diperhatikan. Jadi selain menilai secara ini, ya, nah, tapi juga variabel-variabel lain harus diperhatikan. Nah, jadi itulah kita tadi saya ulangi lagi dalam proses manajemen pemasaran, ya, kita membahas dalam proses manajemen pemasaran kita tadi membahas bagaimana kita menganalisa peluang pasar, yaitu dengan metode demikian, ya. Intinya ini adalah untuk menilai kelayakan sebuah bisnis, ada peluang atau tidak. Kita belum tahu omsetnya berapa, ya, hanya kelayakan. Jadi kalau banyak peluang dan kekuatannya maka layak dilaksanakan. Kalau hambatan dan kelemahannya lebih banyak maka dianggap tidak layak, ya. Nah, terus kemudian bagaimana sih cara untuk memperoleh data-data itu, yaitu dengan sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran, gambar desain sistemnya adalah demikian. Ada data internal, intelijen pemasaran, riset pemasaran masuk database menghasilkan output. Outputnya semuanya berupa laporan. Laporannya untuk apa? Untuk keputusan manajemen. Ya, mungkin kalau Anda belajar pengantar sistem informasi, beda antara data dengan informasi. Ya, kalau informasi itu adalah data yang sudah diolah. Nah, kemudian juga tadi, ya, ini menilai ada dua, yaitu mengukur secara matematis, walaupun sebetulnya ini masih hanya gambaran, ya, potensi yang kita peroleh segini, tapi juga ada faktor lain, yaitu variabel-variabel lain seperti yang saya jelaskan, keadaan makroekonomi di masa yang akan datang, survei minat beli, terus kita juga harus mendengar pendapat para pakar bidang ekonomi, bagaimana tren ekonomi ke depan, dan para pengamat lainnya. Juga bisa kalau perusahaan itu ada dana meluncurkan sebuah produk uji coba. Nah, jadi sampai di situ dulu materi saya hari ini. Nanti untuk pertemuan daring selanjutnya kita akan mempelajari, yaitu bagaimana kita membuat sebuah segmentasi pasar. Sebab meneliti dan memilih pasar sasaran itu segmentasi pasar. Jadi metodenya selain Anda baca di sini juga di modul ada, ya. Cuman kalau di materi ini saya dalam bentuk PowerPoint secara garis besarnya, ya. Sebetulnya ini ada di buku, tapi di buku gambarnya tidak begini, ya. Kalau ini karena khusus untuk perkuliahan. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.